Bab 1334, Jari Penghancur Hening Hebat. 4 jenis api surgawi ditangguhkan di langit. Suhu menakutkan mereka menyebabkan udara menjadi kering. Untungnya, semua orang di sini cukup kuat. Oleh karena itu, keringat tidak memenuhi wajah mereka. Meskipun ini masalahnya, mata cukup banyak orang mengungkapkan keterkejutan. Api surgawi adalah objek yang sangat langka. Tidak disangka bahwa Xiao Yan memiliki 4 dari mereka saat ini. Angka ini cukup menakutkan. Api jatuh hati. Mang Tianqi melihat gugusan api tak terlihat yang berputar di sekitar Xiao Yan. Dia terkejut sebelum berteriak dengan suara tercengang. Api hati jatuh ini adalah sesuatu yang telah disegel oleh Mang Tianqi saat itu. Oleh karena itu, dia secara alami sangat akrab dengannya. Dia tidak mengharapkan api surgawi ini, yang telah disegel di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam, untuk mendarat di tangan Xiao Yan. 4 jenis api surgawi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana 4 jenis api surgawi ada di tubuh seseorang? Bukankah dia takut api surgawi ini akan datang dalam konflik dan akhirnya meledak? Anggota klan Yan dengan wajah lembut menatap 4 jenis api surgawi di langit dengan cara tertegun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Api inti teratai hijau, api hati jatuh, api dingin tulang, 3000 api membara. Mata Huo Xuan juga terdiam di langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya masih menunjukkan keterkejutannya. Sebagai anggota klan Yan, mereka sangat sensitif terhadap api, terutama api surgawi. Klan Yan mereka telah memperoleh 4 jenis api surgawi setelah bertahun-tahun, namun Xiao Yan mengendalikan jumlah api surgawi ini sendirian. Hati mereka secara alami sedikit terguncang. Metode Qi-nya memiliki efek ajaib dari penggabungan api surgawi. Nyala api yang dia tunjukkan di masa lalu telah terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Efek ajaib semacam ini adalah sesuatu yang bahkan klan kami metode Qi, Kaisar Api Misterius Kitab Suci, tidak memiliki. Merah wanita berpakaian dengan kerudung menutupi wajahnya mengernyitkan alisnya saat dia berbicara dengan lembut. Orang ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Metode Qi yang aneh, sejumlah api surgawi. Xiao Yan ini benar-benar mengejutkan orang lain. Di sisi lain alun-alun, pria dengan gambar kuali obat di dahinya menggunakan mata panas berapi-api untuk menatap Xiao Yan di langit. Matanya mengandung keserakahan di dalamnya. Api surgawi mengandung daya pikat yang tak tertandingi bagi seorang alkemis. Bahkan dengan statusnya di klan Yao, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan api surgawi sebagai warisan. Tidak disangka murid dari seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao memiliki 4 jenis api surgawi. Bahkan jika semua api surgawi dalam klan Yao ditambahkan, mereka bahkan tidak akan mampu menandingi sejumlah api surgawi. Dia mampu menyimpan 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya tanpa menderita serangan balasan. Dia harus memiliki sesuatu untuk menekan mereka. Jika saya menebak dengan benar, itu adalah metode Qi yang dia praktikkan. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menangkap orang ini dan memaksanya untuk menyerahkan metode Qi dan api surgawinya. Jika saya bisa mendapatkan ini metode Qi dan 4 api surgawinya, giliranku untuk mengambil kepala klan-klan Yao di masa depan. Mata pria itu berkilat. Matanya menjadi panas mendidih saat mereka melihat Xiao Yan. Karena munculnya 4 jenis api surgawi, tatapan semua orang di sini berkumpul pada Xiao Yan. Berbagai pikiran melintas di benak semua orang yang hadir. Ada yang iri, dan tentu saja ada yang serakah. Tidak terduga bahwa Anda memiliki 4 jenis api surgawi. Namun, jika ini adalah dukunganmu, mungkin ini saatnya untuk mengakhiri semuanya di sini. Mata Guyao menyapu 4 jenis api surgawi. Kejutan samar melintas di matanya saat dia tertawa dingin. Kedua tangannya bergerak dan banyak setelah gambar muncul. Mengikuti pembentukan segel tangan ini, angin liar yang bersiul di langit tiba-tiba berhenti pada saat ini.
Bahkan awan gelap yang tertinggal di langit berhenti bergerak. Aura destruktif mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Guyao. Sebagian besar orang di sekitar stadion mengungkapkan penampilan yang berbeda ketika mereka merasakan aura kehancuran total yang menyebar dari tubuh Guyao. Di bawah penutup aura destruktif semacam ini, perasaan putus asa mulai samar-samar muncul di hati mereka. Apakah dia benar-benar telah dipaksa sejauh ini, sudah cukup baik bagi Xiao Yan untuk mencapai tahap ini? 3 tetua klan Gu yang melakukan upacara di langit mengungkapkan ekspresi serius. Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk. Mereka berteriak serempak dan douki dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Mereka menuangkan douki mereka ke penghalang cahaya douki yang menutupi seluruh alun-alun, menyebabkannya menjadi lebih tebal. Ini keterampilan penghancur hening hebat. Sun Er dengan lembut menghirup udara. Ekspresi serius melintas di matanya. Tak disangka Guyao terpaksa menggunakan skill Do seperti itu untuk mendapatkan kemenangan. Sun Er sangat familiar dengan apa yang disebut sebagai Great Silent Destruction skill ini karena dia pernah melatih skill Do ini. Kekuatan menakutkan untuk memusnahkan semua kehidupan masih tertanam kuat dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Xiao Yan dapat dianggap menang dengan memaksa Guyao menggunakan skill Do kelas Tian. Bahkan jika dia mundur pada saat ini, tidak ada alasan bagi orang-orang di klan Gu untuk mengatakan apa-apa lagi. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya, Xiao Yan tidak akan mundur. Jawab dokter peri kecil. Matanya terfokus pada sosok di langit saat dia berkata, dia pasti tidak akan mundur setengah langkah bahkan jika dia harus bertarung sampai keduanya berakhir dengan luka serius. Alih-alih mematahkan daripada membengkokkan, anak kecil ini benar-benar kejam. Tenang, saya akan turun tangan jika itu benar-benar sampai pada saat yang kritis. Mang Tianqi mengangguk. Ekspresi senang muncul di matanya. Apakah itu dalam hal kekuatan atau karakter? Xiao Yan sangat disukai dari sudut pandangnya. Apa yang dikatakan Su Qian memang benar. Keterampilan Do kelas Tian, ya, Xiao Yan mempelajari Guyao. Guyao telah menutup matanya dan membiarkan hidupnya sendiri berkurang secara diam-diam. Wajahnya menjadi semakin serius. Klan Gu adalah faksi pamungkas di dataran tengah. Setelah bertahun-tahun warisan yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan Do kelas Tian, yang sangat sulit ditemukan di dunia luar, pasti ada di klan mereka. Selain itu, kekuatan mereka kemungkinan cukup besar. Jika Xiao Yan bahkan sedikit ceroboh, dia mungkin akan mati. Karena itu, dia harus mengerahkan semua upayanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan manik merah terang muncul di dalamnya. Gugusan api panas ini meletus ketika cahaya dari langit menyebar ke bawah. Nyala api ini secara alami adalah api matahari yang diperoleh Xiao Yan dari klan Ye saat itu. Itu perlu menebus jenis api terakhir saat ini. Teknik mengusir api 5 cincin. Setelah munculnya jenis api terakhir, tangisan marah tiba-tiba dipancarkan dari hati Xiao Yan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan 5 jenis api yang tergantung di depannya dengan tergesa-gesa mulai bergerak. Roh serigala, bentuk. Dalam waktu singkat, tangisan tajam keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Roh api seperti serigala yang dibentuk oleh Sun Flame dengan cepat muncul di langit. Roh macan tutul, bentuk. Roh singa, bentuk. Roh harimau, bentuk. Xiao Yan membentuk 4 jenis roh api sekaligus. Dia juga merasakan douki di dalam tubuhnya dengan cepat habis. Segel tangannya berubah sekali lagi berteriak keras, roh naga, bentuk. Setelah teriakan Xiao Yan terdengar, api 3000 pembakaran terakhir mulai bergoyang dengan cepat. Sesaat kemudian, roh api naga seukuran gunung muncul di langit. Formasi pengusir api 5 cincin. Kelima roh itu saling melengkapi. Suhu yang menakutkan menyebar di langit. Awan hitam pekat di langit yang jauh menguap hingga menjadi sedikit tipis dan ilusi.
Pohon-pohon yang dekat dengan stadion layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi sekelompok abu. 5 roh api besar membentuk formasi aneh di langit sementara Xiao Yan berdiri di tengahnya. Hah! Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah merasakan douqinya yang berkurang dengan cepat. Matanya segera menatap Guyao di langit yang jauh. Pada saat ini, mata Guyao masih tertutup rapat sambil membiarkan aura kehancuran menyebar dari tubuhnya dan menjadi lebih padat. 5 cincin pengusir api! Xiao Yan bukanlah seorang pedantik yang harus menunggu sampai lawannya mengumpulkan kekuatannya sebelum menyerang. Segel tangannya berubah dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Setelah teriakannya terdengar, 5 roh api besar di sekitarnya mulai mengaum ke langit. Mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Di bawah rotasi yang menakutkan ini, ruang di mana Xiao Yan berdiri hancur. Banyak garis hitam gelap besar muncul di langit seperti mulut besar yang ganas. Bang-bang! Dengan meningkatnya kecepatan roh api yang berputar, area di sekitar Xiao Yan akhirnya berubah menjadi kel api 5 warna setinggi 2000 kaki. Kumparan api ditangguhkan di atas kepala Xiao Yan karena berputar dengan cepat. Gelombang suara ledakan dipancarkan darinya. Energi menakutkan yang menyebar darinya menyebabkan bahkan sesepuh dari klan Gu, seperti Gu Qian dan Gu Su, untuk ditampilkan ekspresi yang berbeda. Tian Huo Zunze menyaksikan kail api 5 warna besar yang menutupi separuh langit. Panas berapi-api di dalam matanya menjadi semakin panas. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari teknik mengusir api 5 cincin? Level seperti itu memang bisa dibandingkan dengan apa yang disebut skill Do kelas Tian. Guyao, coba dan terima teknikku ini. Xiao Yan di langit, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, meraih ke arah kel api 5 warna besar yang ada di atasnya. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya dan kel api 5 warna yang sangat besar disertai dengan suara gemuruh seperti guntur saat terbang di langit seperti meteorit. Itu menembak ke arah Guyao di depan banyak mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Kunang-kunang berani bersaing dengan cahaya bulan yang cerah. Kol api 5 warna melintasi langit dan tiba. Pada saat yang sama, mata Guyao yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Suara tawa dingin terdengar. Dia perlahan mengulurkan jari dan dengan lembut menekan udara kosong. Jari penghancur hening hebat. Bab 1335. Akhir pertempuran. Setelah Guyao menekan ruang kosong di depannya, seluruh langit tampak berhenti. Aura destruktif, yang tampaknya telah dipancarkan dari neraka, tersapu seperti badai dari tempat jari Guyao mendarat. Bang bang bang. Tempat itu terdiam sebelum tiba-tiba rusak. Awan gelap tebal di langit yang jauh itu mulai bergetar dengan cepat pada saat ini. Tampaknya ada hal menakutkan yang samar-samar hadir yang akan menembus awan. Api surgawi mungkin kuat, tetapi keterampilan Do kelas Tian dari klan Gu saya bahkan lebih kuat dari mereka. Guyao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Matanya sedingin es saat dia melihat kil api besar yang terbang di udara. Itu disertai dengan gelombang suara ledakan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit, dan kemudian mengepalkannya. Bang! Awan gelap yang menyebar tiba-tiba berhenti ketika Guyao mengepalkan tinjunya. Awan gelap dengan cepat terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Jari hitam setinggi 1000 kaki memisahkan diri dari awan. Setelah itu, dengan cepat jatuh dari langit. Jari itu menekan koil api 5 warna yang sangat besar. Aura pemusnahan menakutkan jari hitam gelap ini menyebar. Seolah-olah semua kehidupan akan berubah menjadi debu di bawah jari ini. Jari itu jatuh dari langit. Setiap ruang kosong yang dilewatinya runtuh. Retakan spasial 10.000 kaki besar terbentuk. Jari yang menakutkan. Beberapa ahli, dengan kekuatan besar, duduk di sekitar stadion mengungkapkan ekspresi pucat pada saat ini. Hanya aura yang merembes dari jari itu cukup menakutkan.
Sulit membayangkan bagaimana mereka akan berperilaku jika mereka menjadi sasaran jari ini. Tubuh mereka akan meledak menjadi kelompok kabut darah sebelum jari hitam pekat itu bahkan bisa mendarat. Tidak ada kehidupan yang akan ada ketika dihadapkan dengan jari penghancur yang sunyi. Xiao Yan, lihat saja saat aku menghancurkan formasi api surgawimu yang hebat. Gu Yao tanpa sadar tertawa pada saat ini. Wajahnya sedikit pucat, tetapi dipenuhi dengan ketidakpedulian. Karena Xiao Yan telah memaksa Gu Yao untuk menggunakan gerakan seperti itu, dia tidak diragukan lagi telah memberikan tamparan keras pada Gu Yao yang sangat bangga. Untungnya, semuanya akan benar-benar hilang dengan jarinya ini. Xiao Yan, Sun Er akan menarik perasaannya hanya jika kamu mati. Karena itu, matilah. Matanya menatap tubuh bagian atas telanjang Xiao Yan yang dipenuhi dengan banyak bekas luka berdarah. Niat membunuh melonjak di dalam hati Gu Yao. Hancurkan! Di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya, jari hitam pekat itu melesat ke tujuannya. Itu sangat bertabrakan dengan koil api 5 warna yang sangat besar. Gemuruh, tabrakan yang menakutkan itu seperti tabrakan antara meteorit. Dalam sekejap, itu mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Seluruh pegunungan bergetar pada saat ini. Banyak retakan setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Kota keras, yang terbuat dari batu khusus, dengan cepat runtuh. Ledakan! Riak energi yang dipenuhi dengan perasaan kehancuran dengan cepat menyebar dari titik tabrakan. Mereka sangat menabrak penghalang cahaya Douqi di sekitarnya, menyebabkannya bergetar sampai berfluktuasi. Mengerang, tabrakan yang begitu kuat menyebabkan ekspresi pucat muncul di wajah 3 sesepuh dari klan Gu. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Mereka buru-buru memfokuskan pikiran mereka dan terus menuangkan Douqi ke dalam tubuh mereka ke dalam penghalang cahaya untuk melestarikannya dan mencegahnya pecah. Namun, bagaimana gelombang sisa dari tabrakan 2 keterampilan Dou yang menakutkan itu bisa diblokir? Setelah beberapa saat, Douqi di dalam tubuh ketiganya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka benar-benar telah berjuang sedemikian rupa. 3 sesepuh diam-diam berteriak di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa pertempuran ini akan berlangsung lama. Pada akhirnya, itu melebihi harapan kebanyakan orang. Tidak hanya Xiao yang tidak cepat dikalahkan oleh tangan Gu Yao, dia telah memaksa Gu Yao untuk melepaskan serangan pembunuhan yang sebenarnya. Gu Qian, Gu Su, pergi dan bantu mereka. Pria tua berambut putih bernama Gu Shen itu juga mengungkapkan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dipahami, Gu Qian dan Gu Su buru-buru menjawab ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka muncul di udara dan Douqi yang agung dituangkan ke dalam penghalang Douqi. Baru saat itulah penghalang Douqi yang akan hancur menjadi stabil. Retakan! Suara retakan kecil tiba-tiba dipancarkan dari langit ketika penghalang cahaya berangsur-angsur stabil. Hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi dingin. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa garis retakan diam-diam terbentuk ketika kel api 5 warna bertabrakan dengan jari hitam besar itu. Dari kelihatannya, sepertinya penghancuran hening hebat Gu Yao jari jelas merupakan skill Dou yang lebih kuat. He, anak kecil ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ya, kumparan api 5 warna Xiao yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang berseru dengan keras. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah pertempuran habis-habisan terakhir antara kedua belah pihak. Yang pertama tidak bisa bertahan kemungkinan besar akan dikalahkan. Retak-retak-retak, jumlah garis pada kol api 5 warna meningkat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jari hitam besar itu berangsur-angsur menjadi buram, kol api 5 warna Xiao yang akan menjadi yang pertama runtuh. 5 cincin pengusir api Xiao yang tidak cocok dengan jari penghancur hening hebat pihak lain. Ekspresi kelompok dokter peri kecil menjadi sangat jelek saat ini. Douqi mulai beredar dengan cepat di dalam tubuh mereka. Jelas, mereka bersiap untuk campur tangan kapan saja.
Sun Er mengepalkan tangannya, dan nyala api keemasan tiba-tiba muncul dari matanya yang cantik. Senyum di wajah Mang Tianqi digantikan dengan ekspresi muram saat ini. Dia perlahan berdiri. Kemampuan Xiao Yan untuk bertarung dengan Guyao telah melampaui harapan semua orang. Dari kelihatannya situasi ini, dia masih perlu campur tangan. Xiao Yan mungkin benar-benar akan kehilangan nyawanya di klan Gu. Dou Qi dalam tubuh tuan muda Xiao Yan dengan cepat menghilang. King Lin di samping tiba-tiba berbisik ketika Mang Tianqi berencana untuk campur tangan. Hah? Apa yang terjadi? Mang Tianqi, Sun Er, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka dengan hati-hati merasakan situasinya dan menemukan bahwa aura Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah saat ini. Penemuan ini membuat mereka sedikit tercengang dan tidak yakin. Xiao Yan memiliki metode Qi kelas Tian dan tubuhnya dipenuhi dengan Dou Qi. Teknik mengusir api 5 cincin ini mungkin membutuhkan Dou Qi dalam jumlah besar, tetapi itu tidak akan menyebabkan Xiao Yan berakhir dalam keadaan lemah. Ledakan! Sementara kelompok Mang Tianqi bingung, kel pengusir api 5 warna yang sangat besar tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari jari penghancur senyap. Itu mengeluarkan ledakan dan meledak dari atas ke bawah. Lidah api yang panas keluar dan melelehkan batu-batu besar di bawahnya. Xiao Yan, mati! Wajah acuh tak acuh Guyao menunjukkan senyum dingin ketika dia melihat kuil api 5 warna runtuh. Meskipun setengah energi jari penghancur diam telah habis oleh teknik pengusir api 5 cincin, energi yang tersisa akan cukup untuk membunuh Xiao Yan. Jari hitam yang agak ilusi dengan cepat menghancurkan Vivering Flame Expelling Toll dengan kemenangan luar biasa. Adegan ini membuat semua orang mengerti bahwa pemenang pertempuran ini telah diputuskan. Campur tangan! Sun Er akhirnya tidak bisa diam ketika dia melihat ini. Api emas melonjak dari tubuhnya. Dia baru saja akan bertindak ketika Mang Tianqi di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Tunggu!" Mata Mang Tianqi menatap kol yang mengeluarkan api di langit. Ukurannya hanya 5 kaki ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Di belakang kel pengusir api yang rusak adalah tubuh Xiao Yan. Jika jari penghancur senyap ingin memusnahkan kel pengusir api yang tersisa, serangan menakutkan itu akan jatuh ke tubuh Xiao Yan. Mata Mang Tianqi terkunci pada sosok kurus di balik kol yang mengeluarkan api. Wajahnya yang putih pucat tidak memiliki kepanikan sedikit pun saat ini. Hanya ada keganasan binatang buas. Bang! Sementara Mang Tianqi menghentikan Sun Er, kol api terakhir yang tersisa akhirnya meledak. Sebagian besar anggota klan Gu tampak menghela nafas lega pada saat ini. Namun, Xiao Yan tiba-tiba melebarkan matanya saat orang-orang ini menghela nafas lega. Dia meraih gugusan api dari kel api yang meledak. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, dan itu menyembunyikan tubuhnya saat dia menyerang ke arah jari hitam besar itu. Guyao, terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tubuh Xiao Yan seperti semut saat dia menuju ke jari hitam besar itu. Tawa keras dipancarkan dengan cara yang perkasa. Beberapa ahli bermata tajam akhirnya menemukan Xiao Yan saat tawanya terpancar. Pada saat ini, teratai api seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang tidak diketahui. Teratai api berputar dan 4 jenis bibit api menari dengan tenang. Kekuatan destruktif tumbuh dengan tenang. Bang! Tubuh Xiao Yan bertabrakan dengan jari hitam besar itu. Sebuah suara keras muncul. Guyao dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar yang kuat itu mulai bergetar ketika bersentuhan dengan api. Sebuah ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi cahaya hitam yang menembus langit. Kekuatan menakutkan dari jari hitam yang hancur itu mengguncang Xiao Yan sampai telapak tangannya retak. Darah segar mengalir darinya. Tubuhnya terpotong oleh benda tajam angin sampai banyak bekas luka darah terbentuk, menyebabkan dia tampak seperti orang berdarah. Guyao, menurutmu siapa yang akan mengambil nyawaku? Xiao Yan tertawa ke langit. Tawanya serak, tetapi itu mengguncang jiwa seseorang.
tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah hampir seketika. Dia terbang melintasi langit tanpa takut mati. Cahaya api yang menyilaukan keluar dari teratai api 4 warna yang cerah di tangannya. Itu bergegas menuju Guyao yang membosankan. Tak terhitung banyaknya orang, termasuk beberapa sesepuh dari klan Gu, mengungkapkan wajah-wajah yang tercengang saat ini. Semua orang tahu bahwa ada twist di akhir. Xiaoyan menang. Bab 1336, Kemenangan. Suos. Sosok Xiao yang telah berubah menjadi meteorit berwarna darah di depan banyak mata yang terkejut saat dia menembak ke arah Guyao yang berwajah pucat. Teratai api 4 warna memancarkan kilau cerah. Gelombang kekuatan seperti pemusnahan meluap darinya, menyebabkan semua energi di dekatnya menjadi ganas. Kecepatan Xiaoyan secepat kilat. Dengan sekejap, dia muncul 100 kaki di depan Guyao. Energi liar dan kekerasan yang dilepaskan oleh teratai api benar-benar menyebabkan Guyao merasakan aura kematian. Namun, dia baru saja menggunakan jari penghancur senyap dan tubuhnya kosong dari Douqi. Dia juga dikejutkan oleh Xiaoyan. Pada saat itu, dia tidak bisa menghindar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan api yang cemerlang bersinar dengan cepat di matanya. Wajah semua orang dari klan Gu berubah ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan tidak berniat berhenti. Xiaoyan bermaksud memberikan pukulan mematikan. Xiaoyan, tunjukkan belas kasihan. Tepat ketika teratai api di tangan Xiaoyan hendak menyentuh tubuh Guyao, desahan tak berdaya tiba-tiba bergema di atas stadion. Setelah suara ini terdengar, Xiaoyan dan teratai api di tangannya tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang bisa maju sedikit pun. Teratai api yang awalnya sangat liar dan ganas telah menjadi lembut pada saat ini. Perubahan semacam ini menyebabkan mata Xiaoyan menyusut. Dia mencoba untuk berjuang, tetapi dia akhirnya menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Hatinya terasa sedikit dingin. Memang ada banyak ahli dalam klan Gu. Sosok tua yang tampak lemah perlahan muncul di depan Xiaoyan ketika ruang itu sendiri berhenti. Orang yang muncul mengenakan jubah putih. Rambut dan alisnya berwarna putih salju. Matanya yang dalam tidak menunjukkan kekeruhan sedikit pun. Sebaliknya, ada hisapan lubang hitam yang tak ada habisnya. Seseorang mungkin tanpa sadar jatuh ke dalamnya jika mata seseorang melihat ke atas, memberikan perasaan yang sangat misterius. Penatua Tong Xuan, Gu Qian dan tetua lainnya dari klan Gu buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa orang tua ini. Orang tua yang dipanggil Elder Tong Xuan mengangguk. Setelah itu, matanya beralih ke Xiaoyan saat dia menghela nafas dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya yang keriput dan menerima lotus api yang berhenti dari tangan Xiaoyan. Setelah itu, dia dengan lembut mencubitnya. Teratai api yang berisi kekuatan pemusnahan diam-diam pecah. Itu tidak menyebabkan riak sedikit pun. Setelah menyelesaikan bom besar yang dikenal sebagai Annihilation Fire Lotus, Penatua Tong Xuan akhirnya melambaikan lengan bajunya dan melepaskan pengekangan Xiaoyan. Dia menjentikkan jarinya dan energi lembut keluar dari lengan bajunya. Setelah itu melilit tubuh Xiaoyan. Tenggelam dalam energi lembut ini, bekas luka darah di permukaan tubuh Xiaoyan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar menghilang. Terima kasih banyak penatua. Xiaoyan merasa kagum di dalam hatinya ketika dia menyaksikan keterampilan penatua Tong Xuan. Dia bukan seseorang yang tidak tahu apa-apa. Jelas tidak mungkin baginya untuk membunuh Guyao di dalam alam Gu ini. Karena ini masalahnya, dia telah menggunakan kesempatan ini untuk mundur, menangkupkan tangannya kepada penatua Tong Xuan, dan berterima kasih padanya. Penatua Tong Xuan mengangguk sambil tersenyum. Matanya perlahan menyapu Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak, tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan seseorang seperti ini. Kemungkinan Xiao Xuan akan sangat senang jika dia tahu tentang ini. Guyao, kamu sudah kalah dalam pertandingan ini.
Setelah mengatakan ini, Penatua Tong Xuan menoleh ke Guyao yang tampak pucat. Guyao mengepalkan tangannya dengan erat. Suara tenang Tetua Tong Xuan bergema di stadion yang benar-benar sunyi ini. Tubuh Guyao tiba-tiba bergetar ketika mendengar ini. Dia jelas mengerti bahwa jika Penatua Tong Xuan tidak campur tangan pada saat terakhir, dia saat ini akan dimusnahkan oleh Xiao Yan. Meskipun demikian, dirinya yang angkuh merasa sulit untuk menerima kenyataan kejam ini. Dia tidak pernah berharap kalah dari sampah klan Xiao. Seseorang yang tidak pernah dilihatnya dengan serius. Kemenangan adalah kemenangan. Sebuah kekalahan adalah sebuah kekalahan. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa Anda telah kalah, apa hak Anda untuk menjadi Jenderal Black Submerged Army? Apa hakmu untuk menjadi Black Submerged King? Suara samar Elder Tong Xuan menjadi lebih keras ketika dia melihat kepalan tangan Guyao yang terkepal erat. Guyao mengatupkan giginya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Matanya mendarat di Xiao Yan saat dia dengan enggan berkata, "Aku telah kalah." Guyao sebenarnya telah mengakui kekalahan. Stadion benar-benar sunyi saat semua orang melihat ke langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata banyak anggota klan Gu. Guyao bisa berada di peringkat teratas di antara generasi muda klan Gu. Namun, bahkan dia telah dikalahkan oleh keturunan klan Xiao yang ditolak. Realitas kejam semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Lin Xiu, Ling Quan, dan yang lainnya melebarkan mulut mereka. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Akhir seperti ini telah melampaui semua harapan mereka. Xiao Yan bukan orang biasa. Hal-hal yang dia alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Guyao. Tak heran jika ia muncul sebagai pemenang. Beberapa dari Anda seharusnya tidak memprovokasi dia di masa depan. Jika tidak, Anda hanya akan mencari penghinaan Anda sendiri. Gu Shen mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok di langit. Sosok itu tampak kurus, tetapi memiliki tekad seperti gunung. Lin Xiu dan yang lainnya melebarkan mulut mereka ketika mendengar ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Guyao telah dikalahkan oleh Xiao Yan. Dengan kekuatan mereka, melangkah maju setara dengan membiarkan pihak lain mengalahkan wajah seseorang. Guyao tersenyum ketika dia melihat cara mereka bertindak. Matanya tiba-tiba beralih ke hutan besar yang sangat jauh dari stadion. Sebuah cahaya melintas di matanya. TSK, dia bahkan menggunakan Silent Destruction Finger tapi tetap saja kalah. Pukulan yang diterima Guyao kali ini cukup hebat, sepertinya kita telah meremehkan Xiao Yan ini. Sebuah pohon yang menjulang tinggi berdiri di tempat mata Gu Shen mendarat. 3 sosok berdiri di atas pohon. Seorang pria berjubah perak sedang melihat ke langit dan tertawa. Dia memang sangat kuat. Jika dia berada di level yang sama dengan Guyao, Guyao akan menderita kekalahan yang lebih cepat. Seorang pria yang tampak kekar dengan suara seperti guntur bersenandung berbicara dengan keras. Meskipun orang ini tampak bodoh, aura yang merembes dari tubuhnya sangat kuat. Itu seperti bumi, tampak berat dan kuat. Jika dia adalah Douzun bintang 8, bahkan kalian berdua tidak akan cocok untuknya. Sebuah suara lembut terdengar. Itu datang dari sosok yang berdiri di depan. Orang ini hanya berpakaian. Dia tampan dengan penampilan yang memberikan perasaan halus. Auranya tidak tampak lebih kuat dari 2 lainnya. Namun, dia jelas adalah pemimpin dari ketiganya dari tempatnya berdiri. Bagaimana dengan kakak laki-laki? Pria berjubah perak itu tertawa ketika dia bertanya. Mungkin kita berdua akan terluka parah. Pria berpakaian hijau itu tersenyum hanya untuk memberikan jawaban yang mengejutkan. Wajah pria yang tampak kuat dan pria berjubah perak itu sedikit berubah ketika mereka mendengar jawabannya. Orang ini mungkin tampak damai, tetapi tulangnya menyembunyikan kekejaman yang lebih besar dari semua orang di sini.
Kekejaman ini kemungkinan diperoleh dari mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Pria berpakaian hijau itu tersenyum dan berkata, "Jangan repot-repot dengan masalah Sun Er di masa depan. Xiao Yan ini telah mencapai persyaratan minimum kami. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa melarikan diri jika kita benar-benar membuatnya marah. Meskipun Guyao telah gagal kali ini, kemungkinan dia tidak akan dapat menghindari beberapa masalah di masa depan." Untungnya aku tidak menjulurkan kepalaku. Pria berjubah perak dan pria berwajah kekar itu tertawa ketika mereka mendengar ini. "Itu benar, kakak, tidakkah kamu perlu pergi dan mengikuti tes?" Pria berpakaian hijau menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Saya sudah mengikuti tes." "Oh, bagaimana hasilnya?" Pria berjubah perak dan pria yang tampak kekar mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. "Aku baru saja mencapai garis keturunan kelas 9. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Dia memutar kepalanya. Tato klan yang sangat cerah dengan warna pelangi samar yang mengalir di atasnya perlahan muncul di dahinya. Kelas 9! Kelompok pria berjubah perak tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam ketika mereka melihat tato klan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri dan hormat. Sepertinya kelas garis keturunan kakak sedang mengejar Sun Er. Pria berpakaian hijau menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Matanya mendarat pada sosok memikat di kejauhan sebelum bergumam, bagaimana bisa begitu mudah? Garis keturunan Sun Er adalah yang paling sempurna dalam sejarah klan Gu. Mereka berdua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Mungkinkah tidak mungkin? Kan? Baiklah, karena pertandingan telah berakhir, Xiao Yan, Guyao, kalian berdua harus pergi. Penatua Tong Xuan di langit melambaikan tangannya pada Xiao Yan dan Guyao saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah penatua Tong Xuan. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya di depan tak terhitung banyaknya mata yang hadir tanpa melirik Guyao. Penatua Tong Xuan meraih tanah setelah melihat mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka. Alun-alun yang rusak ke titik di mana ratusan lubang muncul, mulai bergetar. Jumlah batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menonjol keluar. Setelah itu, dengan lambaian lengan Elder Tong Xuan, pecahan batu besar itu menghilang entah kemana. Rapi dan mulus alun-alun batu besar sekali lagi muncul di mata semua orang. "Aku akan melakukan upacara yang tersisa." Penatua Tong Xuan tiba-tiba berkata setelah menyelesaikan tindakan ini. Gu Qian dan tetua lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Segera, mereka tampaknya memahami sesuatu. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka saat mereka segera membungkuk dan minggir. Penatua Tong Xuan perlahan mendarat dari langit setelah penatua lainnya mundur. Setelah itu, matanya yang tersenyum beralih ke sosok memikat di area khusus. Dia dengan lembut berkata, "Sun Er, giliranmu."